sini saya akan banyak berbicara tentang akar sejarah kita, karena ini sangat penting dalam membangun toleransi beragama, karena kita memiliki memiliki akar sejarah yang cukup kuat dibandingkan dengan negara-negara lain. Betapa tidak, saya ingin mengutip istilah Bung Karno. Tatkala bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya negara barat, belum memiliki tradisi kemajemukan atau pluralisme, bangsa kita ratusan tahun sebelum munculnya tradisi toleransi di dunia Eropa yang kemudian melahirkan kesadaran tentang hak asasi manusia, kesamaan di depan hukum dan sebagainya. Kita sudah memiliki Bhinneka Tunggal Ika itu tahun 1380-an, ketika Barat dan Timur Tengah masih berkecamuknya perang salib. Ketika seorang bapak nasionalisme yang sering dijadikan rujukan oleh Bung Karno, Pak Yamin, Muhammad Hatta, yaitu Ernest Renan, pada tahun 1882 beliau berbicara di depan Universitas Sorbonne, pidato yang sangat terkenal yang berjudul What is a Nation? Apakah itu bangsa? 600 tahun sebelum itu kita sudah memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kita bersama. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar semboyan, sehingga bukan tanpa kebetulan kalau almarhum Pak Taufik Kemas mengajukan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai salah satu pilar yang harus disosialisasikan. Tapi ini bukan pilar dalam pengertian Pancasila itu pilar, sebetulnya konteksnya pilar sosialisasi, artinya konsensus nasional yang perlu disosialisasikan kepada segenap bangsa ini. Yang pertama, ideologi negara Pancasila. Kedua, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, kalau saya mengistilahkan sebagai living reality, jadi realitas kehidupan bangsa kita selama berabad-abad, dan kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita akan melihat dari sudut pandang sejarah yang saya kira ini akan sangat menarik. Apakah asal-usul, the origin of Bhinneka Tunggal Ika? Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika yang sering kita kutip, meskipun kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Ini sesungguhnya diucapkan pertama kali oleh seorang pujangga, tapi dapat saya katakan seorang ideolog, seorang negarawan, sekalipun dia ini seorang seorang pujangga, seorang kawil. Namanya adalah Tantular, Empu Tantular. Jadi dari bahasa Jawa Tantular itu artinya tak gentar, tidak ragu. Tantular. Dia menulis satu kakawin itu sebuah sastra pada zaman Majapahit yang judulnya adalah Sutasoma, Kakawin Sutasoma, atau dikenal dengan Kakawin Purusada Santa, pada pupuh 139 baris kelima. Dia mengatakan syair seperti ini: Ruanika datu binuwus warabuda biswa, biniki rakwarin apan kena parwanusen, mangka jinat walawan siwatat watunggal, Bhinneka Tunggal Ika tanghana dharma manruwa. Nah, ini aslinya seloka dari lambang negara kita itu nanti akan diterjemahkan sebagai semboyan sesanti atau moto dalam bina negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika di bidang hukum, Bhinneka Tunggal Ika di bidang ideologi, Bhinneka Tunggal Ika di bidang kebudayaan. Itu perlu diterjemahkan. Padahal makna semula itu sebetulnya adalah bagaimana membangun sebuah teologi kerukunan antar agama yang ada pada saat itu. Jadi perlu diketahui kenapa Bung Karno menyebut Majapahit dan Sriwijaya itu sebagai nasionalista, negara nasional. Bung Karno mengatakan tanpa mengurangi hormat kita pada Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram adalah negara merdeka,
tapi bukan negara nasional. Demak adalah negara merdeka, tapi bukan negara nasional. Kesultanan Ternate Tidore adalah negara berdaulat, tapi bukan negara nasional. Kita hanya pernah memiliki 2 kali negara nasional. Yang pertama Kedatuan Sriwijaya, dan yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Kenapa dia disebut negara nasional? Karena sekalipun Majapahit itu mayoritas Hindu dan Buddha, dia tidak pernah menjadi negara Hindu. Saya melakukan penelitian hukum yang literaturnya saya ambil dari perpustakaan Gedung Kirti Singaraja Bali, dan sebagian besar tersimpan di Universitas Leiden. Pada tahun 2003 saya ke sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah memiliki tradisi hukum yang sangat maju, jauh sebelum bangsa-bangsa lain memiliki tradisi itu. Kecuali misalnya Hammurabi, undang-undang pada tahun 1700 sebelum Masehi itu. Tapi kalau kita lihat, mungkin ketika kita dulu kuliah di Fakultas Hukum, kita hanya diajari untuk definisi hukum menurut Hugo Grotius misalnya. Hugo Grotius itu seorang ahli hukum Romawi. Dia menulis buku yang berjudul Jure Pridae, hukum perang. Dia sudah mengingatkan pada Portugis dan Belanda bahwa Indonesia itu sudah memiliki hukum tertulis maupun tidak tertulis dan pemerintahan yang berdaulat. Itu tahun 1590-an. Kita bisa bayangkan kalau kita belajar hukum adat saja, kita belajar hukum pengantar hukum Indonesia misalnya. Itu hukum kita itu dimulai tahun 1800. Zamannya Iblis Statregeling dan sebagainya itu kan. Nah, kalaupun kita belajar hukum adat, kita hanya belajar Pekaken Cirebon, Simbol Cahaya, Surya Alam. Padahal Simbol Cahaya, Surya Alam, Pekaken Cirebon itu kompilasi hukum-hukum adat yang tertulis, yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum adat, muridnya Van Vollenhoven, muridnya Terhar. Padahal itu hanya sekedar serpian-serpian kecil ketika Nusantara ini sudah terpecah-pecah. Sebelum itu yang namanya Pekaken Cirebon dengan ada yang namanya Jekso Pepitu. Jadi ada Jekso itu waktu maknanya bukan jaksa sekarang, namanya hakim. Jadi adhyaksa itu namanya hakim atau pejabat kehakiman. Makanya pada zaman Majapahit itu ada Dharma Dyaksa Ringkasaiwan, yang artinya pejabat negara atau pejabat hukum yang mengurusi urusan-urusan agama Siwa. Lalu ada Dharma Dyaksa Ringkasugatan, pejabat hukum negara yang mengurusi agama Buddha. Nah, itu di bawah satu sistem pemerintah yang langsung dibawa oleh raja eksekutif namanya Pahom Narendra, di mana Mangkubumi atau Patih itu posisinya sekarang seperti Perdana Menteri. Jadi sistem hukum kita ini sudah tertib luar biasa. Dari sistem yang namanya Jekso Pepitu dari Pekaken Cirebon itu sebetulnya diambil alih dari hukum Majapahit yang namanya Sabta Upapati, 7 pejabat kehakiman. Dalam 7 pejabat kehakiman itu selain dia harus mempertimbangkan ahli hukum, ketika dia memutuskan hukum, dia didasarkan atas undang-undang tertulis yang namanya Utara Manawa Dharma Sastra. Lalu ada yang namanya Guru Kaka, yaitu jurisprudensi yang diteruskan dari putusan-putusan hakim sebelumnya. Kemudian yang ketiga, hukum rakyat yang hidup yang namanya Desa Dresta. Dan setelah itu didampingi oleh pejabat-pejabat yang mewakili seluruh agama di Majapahit itu. 2 yang paling besar, Dharma Dyaksa Ringkasaiwan, Dharma Dyaksa Ringkasugatan, baru hakim memutus putusan di pengadilan. Sejarah hukum yang seperti ini saya kira tidak pernah dipelajari di fakultas-fakultas hukum. Sebab sejarah hukum yang kita pelajari itu adalah hukum kolonial di Indonesia sejak tahun 1800-an. Maka Profesor Djoko Sutono, seorang ahli hukum adat di Universitas
Gajah Mada pernah mengatakan, seandainya hukum nasional itu bisa kita runut sejarahnya, bahkan sumber tertulisnya, maka mungkin kita tidak perlu bergantung dengan hukum asing. Yang sekarang ini pun KUHP kita masih Wetboek van Strafrecht voor Indonesia yang diwarisi dari KUHP Belanda dari Prancis ya. Tetapi itu saya hanya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar seloka yang bermakna seperti pluribus umumnya Amerika. Dia lebih tinggi daripada itu karena dia direfleksikan oleh refleksi teologis kefilsafatan, refleksi politik kenegaraan, bahkan refleksi budaya. Aslinya teks itu berasal dari bagaimana membersamakan, tidak menyamakan, membersamakan kepentingan rakyat yang berbeda-beda yang khususnya waktu itu diwakili oleh orang Siwa dan orang Buddha, agama mayoritas saat itu. Maka diartikan begini, konon dikatakan wujud Siwa dan wujud Buddha itu berbeda. Siwa dan Buddha memang berbeda, kata Tantular. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Lalu dia menekankan hakikat Jina atau Buddha dan hakikat Siwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Kita lanjutkan. Konteks aslinya fenomena Siwa Buddha zaman Majapahit bukan sinkretisme. Ini banyak orang salah paham. Sinkretisme itu mencampur adukkan agama. Konteksnya bukan sinkretisme tapi teologi kerukunan. Kemajemuan agama-agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal, Tanhana Dharma Mangruwa, dari sang prinsip tertinggi yang dirumuskan oleh pujaga yang lain namanya Empu Prapanca dalam negara Kertagama. Ini bahasa Jawa kuno. Mohon sabar mendengarkan karena ini memang teks aslinya seperti itu. Nataning anata patining jagat pati yang ning yang inisti, sang pelindung yang maha mutlak, raja penguasa alam, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Bayangkan ini abad ke-14. Konsep inilah yang sekarang disebut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bukan tauhid Islam, bukan trinitas Kristen, bukan trimurti Hindu, tetapi mengayomi semua konsep-konsep yang dianut oleh warga negaranya. Jadi negara tidak sampai mencampuri urusan internum atau forum internum dari keyakinan rakyatnya, tapi di atas segala agama apapun yang kita anut, keyakinan apapun yang mendasari perbuatan kita, negara mengakui konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah yang kemudian oleh Bung Karno disetujui oleh para pendiri bangsa yang lain, ditetapkan bahwa negara Republik Indonesia ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak berdasarkan atas agama tertentu. Karena kemajemuan kita, kalau kita tunjukkan negara ini menjadi negara sekuler, artinya sama sekali mendepak agama, bertentangan dengan degup jantung spiritualitas bangsa yang sangat religius. Tapi kalau dikatakan negara agama, ini bertentangan dengan fakta kemajemuan Indonesia. Bali tidak akan terlibat untuk republik ini karena Bali mayoritas Hindu. Negara bagian negara kita di Indonesia bagian timur saat itu tidak akan terlibat pada NKRI karena mereka mayoritas Kristen. Tetapi karena kelapang dadaan semua pendiri bangsa ini, maka ketuhanan yang Maha Esa mengatasi konsep agama yang berbeda-beda, konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Padahal sebelum para bapak bangsa itu mengatakan itu, tahun 1300-an, awal tahun 1400-an, sudah ada ungkapan yang ning yang inisti. Artinya Tuhan di atas segala konsep-konsep ketuhanan menurut masing-masing agama. Nah sekarang Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Kenapa para founding father kita ini kok tidak memilih Ternate, Tidore, Demak, Mataram? Karena Mataram tidak bisa mempersatukan Nusantara. Karena Demak tidak bisa mempersatukan Indonesia. Jangankan orang Bali, jangankan orang Sumatera, sesama Jawa aja tidak mau tunduk pada kekuasaan Demak. Tapi Majapahit dan Sriwijaya memiliki kekuasaan yang jauh lebih luas dari Indonesia sekarang. Karena apa? Para founding father belajar dari situ
Sehingga pada saat sidang Dokori Cucun Bicosake atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI sudah menjadi pembicaraan antara Bung Karno dan Mr. Muhammad Yamin dan Ide Bagus Sugriwo. Dia seorang tokoh budayawan dari Bali, kira-kira 2,5 abad sebelum proklamasi. Para pendiri bangsa sepakat untuk menafsirkan seruka ini lebih luas, bukan sekadar kebersamaan Hindu-Buddha, bukan sekedar seloka yang terkait dengan pluralisme agama di Majapahit, tetapi terkait dengan kehidupan kebangsaan yang lebih kompleks, etnik, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya yang menyatukan satu bangsa dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Ini kita mau belajar bagaimana implementasi dari konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa yang lebih luas. Saya pertama-tama ingin berangkat dulu dari dalil seorang Indonesianis ya, namanya Denis Lombard. Dia seorang Indonesianis dari Prancis, dia ahli dalam sejarah bahkan kebudayaan Indonesia. Denis Lombard itu mengatakan demikian, masa awal sebuah kebudayaan menentukan masa kini dan masa depan. Ini menarik. Masa awal, kadang-kadang orang itu tidak mau. Apa sih perlunya kita belajar sejarah? Bapak Ibu saya kira banyak mendengar itu. Sejarah itu hanya kumpulan angka-angka, rentetan peristiwa-peristiwa begitu kan. Tetapi Denis Lombard sebagai seorang ahli Indonesia, dia mengatakan bahwa masa awal sebuah kebudayaan itu menentukan masa kini dan masa depan. Coba sekarang bandingkan dengan Mesir. Mesir itu memiliki yang namanya 7 pilar peradaban. 7 pilar peradaban selama 3.000 tahun. Itu mereka berhasil mengelola perbedaan. Seorang yang bernama Milad Hana, Dr. Milad Hana, dia seorang Kristen Koptik Ortodoks. Dia berkata demikian dalam bukunya yang berjudul Qabulul Akar. Qabulul Akhar itu artinya budaya menerima pihak lain, the others, orang lain, agama lain. Pokoknya dia yang di luar dirinya yang berbeda, tapi bagaimana hidup bersama-sama. Min ajli tawasul hiwar al-hadar, demi terjalinnya dialog peradaban. Dia mengatakan kami bangga menjadi orang Mesir karena kami ini punya tulang belulang Fir'aun. Jadi artinya punya peradaban yang besar. 3.000 tahun sebelum Masehi dia sudah punya piramid. Itu ngelemnya pakai apa itu coba? Batu-batu yang begitu besar. Kalau Anda bicara tentang Borobudur memang hebat juga. Tetapi itu baru abad ke-8 Masehi. Mesir itu abad 3.000 tahun sebelum Masehi, bayangkan. Bagaimana? Makanya mereka bangga kami punya peradaban besar. Bertulang belulang Fir'aun, berwajah Sunni. Sepintas lalu kita melihat Mesir kan mayoritas orang Muslim ahli sunnah wal jamaah, tetapi berdarah Syiah. Anda lihat yang namanya Masjid Al-Azhar, itu yang membangunkan dinasti Fatimiyah yang adalah aliran Syiah. Jadi Mesir tidak pernah konflik antara Sunni dan Syiah. Indonesia ada konflik itu karena orang Indonesia itu sakit ingatan, lupa bahwa sebetulnya Syiah itu eksis sejak zaman peradaban awal Islam, ya kan? Kemudian berhati Syiah berjiwa Koptik Kristen. Dan 7 pilar peradaban itu adalah Fir'aun, Romawi, Yunani, Kristen, Koptik, Arab, Islam. Jadi agamanya ada Islam, ada Kristen. Perpaduan antara Yunani, Helenisme dengan lokal, namanya Koptik. Islam datang membawa kebudayaan Arab, Yunani membawa Helenisme, Romawi, dan akarnya yang kuat adalah peradaban Fir'aun. Maka Mesir itu jauh lebih toleran ketimbang Arab Saudi. Coba lihat bagaimana Islam di Mesir jauh lebih ramah ketimbang Islam di Pakistan, ketimbang Islam di Afghanistan yang syarat dengan konflik. Negara ini negara yang harmonis. Sekalipun kadang-kadang ada invisible hand dari luar yang kemudian mengaduk-aduk negeri itu. Seperti kita Indonesia. Basic kita ini harmonis sebetulnya. Tapi ketika muncul ISIS atau Al-Qaeda
atau kelompok-kelompok agama lain yang ekstrim, baru ekstremitas itu dibawa untuk mengaduk-aduk Indonesia. Kemudian Jerman Liberalis itu gagal, tidak ada kemajemuan karena nasionalisme dasarnya adalah mitologi, yaitu Nibelungen. Warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan mengelola perbedaan. Bangsa ini sudah terbiasa mengelola perbedaan. Hubungan pela gandong di Ambon misalnya. Kalau yang Muslim membangun masjid, yang Kristen yang menjadi panitia yang melakukan. Kalau Kristen membangun gereja, marga yang terikat hubungan pela dengan Kristen tadi membangunkan untuk gereja. Ini tradisi ini hidup ratusan tahun sampai kemudian tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dituntun oleh para setan gundul untuk mengubrak-abrik Indonesia itu muncul. Dan itu politik, bukan kultur Indonesia. Kemudian saya memberikan ungkapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah living reality Nusantara selama berabad-abad. Itulah wajah kita, itulah warisan peradaban kita selama ratusan tahun. Kemudian kalau kita melihat juga hubungannya, pasang surut Sriwijaya dan Majapahit sebagai nasionalisme, negara nasional, sebelum NKRI sangat ditentukan oleh keseimbangan antara Bhinneka dan Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka? Berbeda-beda itu. Ika itu artinya satu. Ika itu artinya itu. Tunggal artinya satu. Bhinneka berbeda-beda itu sesungguhnya tunggal itu. Tunggal Ika, tunggal itu. Jadi yang berbeda itu sesungguhnya tunggal itu, artinya gitu. Terus diterjemahkan secara bebas, berbeda-beda tetapi satu. Ketika kita ini mulai konflik antara misalnya daerah dengan pusat atau individu dengan kolektivitas, itu kan sebetulnya berangkat dari apa unsur Bhinnekanya kadang-kadang terlalu menonjol, menenggelamkan unsur unitasnya. Kadang-kadang kalau kita ini menekankan unsur Tunggal Ika sentralistik, ya kan? Kemudian daerah-daerah itu bergolak. Coba kita amati Indonesia. Runtuhnya kerajaan Majapahit karena negara-negara bagian, katakanlah negara-negara bawahan, bukan negara bagian, itu tidak mendapatkan porsi yang adil dari pemerintah pusat. Dan kemudian mereka diiming-iming oleh kekuasaan lain, misalnya terlepasnya Palembang karena mereka lebih loyal kepada dinasti Ming. Karena dinasti Ming menjanjikan lebih daripada pemerintah pusat yang ada di Jawa Timur, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana aplikasinya sebagai sebuah negara? Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan keberagaman budaya, adat istiadat, flora, fauna, sekitar 700 bahasa daerah, 1128 suku bangsa, 17.508 pulau-pulau, beragam agama dan kepercayaan, 240 juta penduduk dan sebagainya. Lalu secara konstitusional di Undang-Undang 45, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam bina negara dijumpai dalam pasal-pasal yang saya sebutkan di PowerPoint. Kita lanjutkan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai khasana kekayaan bangsa. Indonesia sebagai kesatuan teritorial, politik, budaya dari abad ke abad merupakan tempat bertemunya budaya-budaya besar di dunia. Cina, India, Arab, Eropa. Maka kata Nusantara artinya nusa pulau-pulau, antara itu hamparan pulau-pulau. Tetapi juga sekaligus menjadi hamparan nilai-nilai budaya dunia yang saling bertemu dan berdialog secara dinamis. Fakta ini dicatat oleh sejarah dunia. Sefer Yesayahu atau kitab Nabi Yesaya, Herodotus, Ptolemeus, Ramayana, Purana-Purana Hindu, jauh sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarahnya. Sejak SD, SMP kita diajari prasejarah Indonesia itu sebelum abad keempat. Dengan ditemukan prasasti Kutai Mulawarman, itu disebut sejarah Indonesia sejak ditemukan tulisan. Itu baru abad keempat Masehi. Padahal sebelum bangsa kita ini menulis sejarahnya, bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sudah mengagumi Indonesia.
Itu yang ingin terus-menerus saya kampanyekan di Indonesia ini. Sebagai seorang pengamat budaya, saya ingin menimbulkan kebanggaan bahwa kita ini bangsa yang besar, bukan bangsa tempe, kata Bung Karno. Karena tidak ada alasan kita membanggakan Afghanistan, tidak ada alasan kita membanggakan Pakistan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita pantas untuk bangga, karena hamparan nilai-nilai secara berabad-abad yang dikelola secara sangat harmonis. Ini contoh. Nah, saudara-saudara, ini kutipan dari teks Ramayana India. Kalau Ramayana jangan hanya membayangkan Prambanan, karena Prambanan itu sudah sejak abad-abad baru ya. Ini abad kedua sebelum Masehi, abad kedua Masehi, tahun 150. Tapi teks lisannya, artinya bukan teks, prateksnya, tradisi lisannya itu berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Di sini telah dikatakan, makanya kalau Anda membaca buku, coba Anda klik di internet ya, tentang Madagaskar. Bangsa Madagaskar itu bangga karena mereka ini turunan orang Indonesia, pelaut-pelaut Indonesia yang datang ke Madagaskar kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi bangsa kita ini memang bangsa bahari, bangsa pelaut ya. Makanya ada lagunya itu apa, nenek moyangku orang pelaut itu memang betul. Biasanya orang-orang Makassar yang itu datang sampai ke jauh di Afrika Selatan sana. Ini rekaman tentang Indonesia menurut sastra Hindu yang berjudul Srimad Valmiki Ramayana, Adikarya Maharsi Valmiki dalam bahasa asli Sanskerta. Ceritanya ini ketika, ini namanya juga epos, cerita kepahlawanan, ketika Sita, istrinya Rama Wijaya, diculik oleh Rawana. Kemudian Rama mengutus duta untuk mencari Sita itu kepada Sugriwa, Subali, akhirnya para wanara itu, dan dia bersabda begini, Yatnawanto Jawa Dwipam Sabta Raju Pasupita, jelajahilah Pulau Jawa, jelajahilah Pulau Jawa, itu ditulis. Usahakan sungguh-sungguh untuk menjelajahi Pulau Jawa yang dianugerahi dengan 7 kerajaan. Suwarna Rupiah Kadwipan, Suwarna Karamanditam. Yang diadu 7 kerajaan, Sabto itu Sabta 7, pulau emas perak yang dihiasi dengan tambang-tambang emas. Lalu di situ ada ungkapan Jawa Dwipamati Krangnya Sisiro Nama Parwata. Di sebelah paling jauh, ujung jauh Pulau Jawa itu ada suatu gunung namanya Gunung Sisira, maksudnya Jayawijaya. Puncaknya bersalju menyangkut langit, dikunjungi dewa-dewa dan dihuni para Danawa. Danawa itu bahasa Jawa kuno artinya raksasa, bahasa Sanskerta. Jadi orang Papua disebut raksasa karena tubuhnya besar-besar. Itu caranya orang-orang India melecehkan bangsa lain, tapi serentak dia mengakui bahwa Indonesia sudah eksis jauh sebelum bangsa ini sendiri menuliskan sejarahnya. Akar budaya religiositas bangsa. Nah, sekarang apa hubungannya dengan toleransi dan kemajemukan? Dari akar sejarah yang panjang ini kita belajar. Jauh sebelum kedatangan agama-agama luar, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, bangsa Indonesia sudah berketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan mengenai the supreme being, jadi keberadaan yang adikudrati, disebut dengan istilah Jawa kuno Yang. Dan kata ini yang menjadi bahasa Indonesia sembahyang, menyembah Yang. Yang itu artinya Tuhan. Ini jauh sebelum Hindu masuk ke Indonesia. Seperti terpelihara dalam bahasa Jawa modern sembahyang. Dalam budaya Jawa kuno, Tuhan yang Maha Esa itu diibaratkan dengan gunung yang tinggi, jadi artinya ketinggian Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah Islamnya itu digambarkan dengan simbol Parwata, seperti dicatat oleh Srimad Valmiki Ramayana. Dan konsep ketuhanan yang Maha Esa yang jauh-jauh sudah diyakini bangsa Indonesia itu pada zaman Majapahit, puncaknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang pengaruh budaya luar diterima.
tapi direfleksikan kembali menurut filsafat atau filosofi bangsa. Kedatangan pengaruh luar diterima dengan ramah, tetapi tetap direfleksikan kembali menurut filosofi bangsa. Ini dibuktikan kalau tadi saya ngomong tentang naskah Jawa, sekarang saya bicara naskah Sunda abad ke-5. Namanya Siska Kanda Ingkarsian. Dia mengatakan begini, mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti diam. Seperti menteri tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewa-dewa. Ini mewakili agama-agama, dan agama-agama tunduk pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Apapun akidahmu, apapun teologimu, apapun ritus dan cara ibadahmu, tetapi semua manusia itu mengakui pada prinsip bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Dan kemudian itulah yang puncaknya nanti direnungi oleh Liputan Tular dan diformulasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, kebenaran tidak mendua. Nah, karena berdasarkan pengalaman kemajmuan yang sangat panjang itu, para pemuda kita, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Jawa, kumpul menjadi satu di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia. Pertama, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, kepanduan. Istilah Indonesia sekalipun itu diungkapkan oleh seorang filolog Jerman namanya Adolf Bastian, secara harafiah sama dengan Nusantara. Indo itu adalah berkaitan dengan kata Nesos. Nesos itu pulau-pulau, jadi pulau-pulau di wilayah Laut Hindia. Inilah yang ditulis oleh Hugo Grotius di awal presentasi saya tadi. Bagaimana juga orang Portugis tidak memiliki kekuasaan atas daerah-daerah yang dikunjungi Belanda, yaitu Jawa, Sumatera, sebagian besar gugusan pulau sekitar Maluku. Untuk membuktikan itu kami mengajukan alasan yang tidak dapat dibantah, bahwa tidak seorang pun boleh menguasai suatu benda. Ini asas hukum, baik dia sendiri maupun orang lain, jikalau dia sendiri tidak lebih dahulu menjadi pemiliknya. Pulau-pulau yang kita sebutkan tadi, katanya Hugo Grotius, telah mempunyai dan senantiasa mempunyai raja-rajanya sendiri, pemerintahnya sendiri, hukum-hukumnya sendiri. Hukum adat Bali itu tidak semuanya tidak tertulis, tapi ada hukum tertulisnya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah bertugas di Bali, ada yang diistilahkan dengan catur agama. Kalau orang Bali menyebut catur agama, karena lidah saya Jawa, saya ngomong catur agama. Agama di sini artinya bukan religi. Agama itu dalam bahasa Jawa kuno artinya religi, bisa berarti hukum, bisa berarti upacara-upacara, ya, agama. Makanya agama dalam pengertian hukum itu dinamakan adidama, hukum yang agung. Utara agama, hukumnya utara. Purwadigama. Jadi 4 itu menjadi hukum adat di Bali. Karena itu kalau misalnya seorang laki-laki merugikan seorang gadis karena menghamili seorang gadis, ya, sampai Bismarck Siregar memiliki satu istilah hukum menganggap bahwa vagina seorang wanita itu adalah benda, itu karena kan kekosongan norma kan? Di hukum positif kita kan tidak ada, ya kan? Tapi satu pihak rasa keadilan harus menuntut bahwa hak orang-orang yang dirugikan harus kita bela, kan gitu kan? Tapi kalau kira-kira kita bertugas di Bali itu sudah ada payung hukumnya. Misalnya eksistensi pidana adat yang namanya Lokika Sanggraha, misalnya Iwayan Narto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Pasal 395 Undang-Undang Adidama Majapahit, yaitu tentang Lokika Sanggraha, junto pasal sekian dan sekian Undang-Undang nomor 1 darurat tahun 1951. Karena undang-undang itu mengatakan sejauh hukum yang hidup di masyarakat itu bisa menjadi hukum. Jadi artinya hukum Majapahit masih berlaku sampai hari ini. Ini luar biasanya. Jadi
saya mengembangkan penelitian hukum adat khususnya Jawa kuno ini karena saya ingin melestarikan kebanggaan bangsa ini bahwa kita memiliki tradisi hukum berabad-abad. Nah ini yang saya berikan contoh. Ini salah satu kutipan dari teks Undang-Undang Agama 55 bahasa Jawa kuno. Muwah wong kang ngrusak candi, barang siapa merusak candi, prasada Candi Agung. Kalau sekarang kita mungkin masjid jamek atau katedral, ya, vihara, tempat-tempat doa, perdikan suci, benda-benda suci, sama dengan merusak seluruh bumi, harus memberikan ganti rugi atau mengembalikan seperti keadaan semula yang telah dirusak dan harus membayar 24.000 tindak pidana dinamakan buruk sabu gawe. Jadi ini perusakan tempat ibadah. Jadi pada zaman Majapahit itu ada yang disebut menjaga properti Tuhan agar rumah-rumah ibadat itu dipelihara dan sentosalah negara itu. Tetapi hati-hati, pada zaman itu yang dikriminalisasikan itu bukan karena konsep yang berbeda. Tidak ada perlindungan terhadap penafsiran yang beda. Tidak ada tidak ada kriminalisasi terhadap penafsiran yang berbeda. Ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum. Apa itu di muka umum? Di muka orang yang bukan dirinya sendiri kan? Kasusnya Saleh misalnya di situ pun. Saleh itu seorang awam cerita tentang Tuhan dalam keawamannya. Dia nanya pada kiainya, "Kiai, Allah itu dulu seperti kita kan?" Nah kiai siapa itu namanya Ustaz Samsul Arifin itu matinya tak kajar katanya, matinya tidak layak. Marah kiai ini kan, karena kemarahannya ini maka di setiap pengajian Pak Yai ini cerita jangan kayak Soleh, ngajinya nggak benar, makanya dia ngomong begini, rakyatnya tersinggung, penduduknya kan. Nah sekarang persoalannya, kalau dengan teks ini kan dia memenuhi syarat apa tidak di depan umum, tetapi apakah dia benar-benar melakukan apa itu pelecehan? Kan itu karena ketidaktahuannya sebetulnya. Ada banyak hal. Bagaimana kalau ini di depan umatnya sendiri? Misalnya sekarang seorang Muslim dulunya orang Kristen, atau sebaliknya seorang Kristen dulunya orang Hindu atau dulunya orang Muslim. Di komunitasnya sendiri ditanya, kenapa kamu mualaf? Ya soalnya Kristen itu begini, itu begini. Terus kemudian ini jatuh ke tangan orang lain. Apakah itu berkata longgarnya pasal ini kan? Ini kan ngomong di komunitasnya sendiri. Itu yang terjadi. Tetapi uji materi tentang undang-undang ini kan tidak dikabulkan. Ya makanya bagaimana hakim juga dengan fleksibilitasnya dia bisa menimbang rasa keadilan itu dengan kita melihat tidak sekedar hukum positif yang tertulis, tetapi rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kemudian melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Kedua, melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Ini sebetulnya sifatnya sangat longgar, jadi tidak lekserta, sangat longgar karena apa? Menafsirkan agama yang menyimpang itu seperti apa? Kalau orang Katolik sama-sama Kristen kan, sama-sama Kristen, menafsirkan berdoa melalui para santo dan santa itu bagian dari iman Katolik. Di mata orang Protestan itu salah, karena tidak berdoa langsung kepada Tuhan misalnya. Sama dengan orang NU. Orang NU ada wali-wali, ya. Muhammadiyah cuma ada wali murid, kan seperti itu persoalannya kan. Ini sama dengan NU dan Muhammadiyah. Begitu juga antara sesama Hindu, ada Hare Krishna, ada Gandhi, ada Hindu Tengger, Kaharingan, Bali. Itu mendefinisikan teks berbeda satu sama lain. Nah dalam kasus-kasus tertentu ini akan bisa menimbulkan multitafsir. Lalu negara bagaimana bisa mengurusi multitafsir seperti ini? Ini masalah. Lalu membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai. Saya bisa memberikan contoh siapa yang menangani kasusnya Yusman Roy. Yusman Roy yang melakukan sholat dua bahasa ini.
Nah, itu akhirnya tidak bisa dijerat pasal 156A KUHP karena tidak terbukti. Tapi kemudian dijerat dengan pasal 157 karena memang tidak terbukti. Pertama, ulama-ulama yang melaporkan dia itu karena dianggap paling tidak dia melecehkan agama karena sholat kok pakai bahasa Indonesia, kan gitu kan? Saya mengalami itu karena saya dihubungi wali kota Malang saat itu, ditanya ada nggak saksi ahli yang bisa dihadirkan. Saya itu nggak tega lihat dia. Kenapa? Gus Roy itu masa sembahyang pakai bahasanya sendiri juga dihukum katanya, karena dia memang awam sekali kan Mas Benny. Terus saya ajukan kalau dari para Madinah bagaimana, atau dari Lapesdam NU, lalu salah seorang hadir di sana, kalau nggak salah Pak Mas dan Mas Udi. Dia memberikan kesaksian bahwa memang sholat itu harus pakai bahasa Arab, baik ayat Qur'annya maupun doanya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain boleh pakai bahasa Urdu, misalnya Imam Malik. Nah, berarti ini tidak cocok dengan rumusan fikihnya Syafi'i, tapi cocok dengan rumusan fikihnya yang lain kan? Nah, akhirnya nggak terbukti. Tapi masa sudah terlanjur heboh, terlanjur terlanjur resah, akhirnya kena pasal 57. Ini contoh-contoh di mana hukum yang longgar seperti ini tidak menjamin rasa keadilan. Kemudian banyak kasus-kasus yang seperti ini bisa dicontohkan. Ketika misalnya seorang melakukan kegiatan yang serupa, itu apa sebetulnya definisinya? Kalau seorang Muslim dengan seorang Hindu pasti berbeda, karena satunya lahir dari budaya Timur Tengah, satunya budaya India. Tapi Hindu dan Buddha sangat mirip. Konghucu dengan Tao sangat mirip. Kristen Katolik dengan Islam tidak mirip sama sekali. Tetapi Kristen Ortodok dengan Islam mirip. Nah, coba bagaimana? Padahal Kristen yang tertua itu justru yang Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria. Ini bagaimana? Di Indonesia kan dianggap aneh. Oh, Kristen kok sholat? Iya kan? Padahal sebelum zaman Islam Kristennya sudah sholat. Ini bagaimana coba SBY? Siapa yang menentukan menyerupai yang lain? Itu tidak menyerupai. Memang serupa dari awalnya karena sama-sama dari Timur Tengah. Orang membaca kitab suci dengan ditilawatkan memakai tartil itu bagi orang Indonesia itu khas Islam. Yang lain tidak seperti itu. Nah, sekarang pembuktiannya gampang. Anda klik YouTube saja, tulis reciting the Bible in Hebrew. Orang Yahudi membaca kitab Taurat, itu ngaji semua. Bagaimana dengan undang-undang ini nanti kalau misalnya ada komunitas yang menganut agama seperti itu? Ketika misalnya saudara Muslim, kita membaca teks itu diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Kalau orang Kristen Timur, Haleluya, nadanya aja sama, ya kan? Coba klik saja nanti di YouTube kan banyak itu. Min masamir liyabina kawudin nabi wa malikut tohir barakatullah alaina amin. Haleluya, Shadaqallahul Azim. Coba yang mirip mana saya? Ini sama-sama budaya Timur Tengah. Hindu dengan Buddha mirip. Nah, menyerupai itu definisinya apa? Belum lagi menafsirkan. Ketika seorang Kristen menafsirkan teks Quran secara salah, itu pasti dianggap menodai agama. Tapi masalahnya, kalau itu studi akademis, apa penafsirannya seorang pastor sama dengan penafsiran seorang kiai? Seorang yang studi Islam di Eropa atau di Kanada, sebaliknya seorang yang studi Kristen di IAIN, apakah itu sama? Bagaimana dengan dunia akademik? Pak Yusril pernah mengatakan itu perkecualian. Kalau dunia akademik perkecualian. Tapi kalau teks itu kemudian diterbitkan atau dibaca banyak orang, ini menurut saya melampaui domain negara. Karena urusan-urusan seperti ini itu bukan wilayah negara, ini wilayah privat ahli-ahli agama. Jadi kita mesti kembalikan kepada mereka. Sekalipun demikian, kalau perasaan keagamaan itu bisa menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam masyarakat, negara dalam batas-batas tertentu boleh saja mengatur. Tetapi dalam batas-batas tertentu, tidak bisa seluruhnya. Misalnya, menafsirkan suatu agama, itu bukan urusan negara. Nah,
Tapi harus diakui bahwa di sini ada kompleksitas yang memang tidak gampang dipecahkan ya. Misalnya kasus Ahmadiyah tidak mudah dipecahkan. Tetapi artinya secara prinsip hak seorang untuk beragama dan berkeyakinan itu tidak bisa dikurangi sedikit pun. Karena hak itu melekat pada kemanusiaan. Sekalipun itu nanti selalu tidak berakhir sebagai produk hukum semata-mata. Tapi ada hal lain yang memang sangat kompleks di sini harus kita pikirkan. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, perlu batas-batas jelas antara relasi agama dan negara. Teruskan. Nah, ini satu contoh mengenai penafsiran yang menyimpang. Sunan Kalijogo menafsir kalimah husada, penyembuhan agung pada zaman Kali, sebagai kalimah syahadat. Dari sudut pandang agama Hindu ini kan menafsirkan agama Hindu secara salah. Tetapi wayang-wayang Jawa, Sunda pakai ini. Misalnya kalimah sabda itu adalah kalimah syahadat. Padahal kalimah sabda itu ada di sastranya Mpu Sedak. Kakawin Kakawin Gatut Kaca Saya. Itu atau Kakawin Baratayuda juga ada. Pustaka kalimah husada rinek gepira dan ditumara mangarap Arab. Jadi pustaka kalimah husada telah dipegang dan didoakan menjadi sebuah tombak api yang menyala-nyala. Itu abad ke-11 ditulis. Kemudian oleh sastra Jawa setelah Islam diartikan kalimah syahadat. Karena Prabu Yudhistira menurut dongeng Jawa Islam itu tidak bisa mati sebelum bisa membaca ajimatnya. Sunan Kalijogo datang menuntun, ditulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah kalimat syahadat, kemudian mati. Apakah ini bukan pelecehan agama Hindu? Ya kan? Ini upaya inkulturasi, pribumisasi Islam, kontekstualisasi teologi, desa kalopater kata orang Bali. Itu melekat pada agama-agama itu sendiri.